Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Pak Boim berharap semuanya akan baik-baik saja. Ingat, di masa pandemi ini tetap pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Di video pembelajaran kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 4. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada 2 muatan pembelajaran, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PKN. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. Yang kedua, siswa mampu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Dan yang terakhir, siswa mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Sedangkan karakter yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini untuk sikap yaitu peduli dan santun. Untuk pengetahuan, persatuan dan kesatuan, kemudian menentukan gagasan pokok dan pendukung. Sedangkan untuk keterampilan adalah mengklasifikasikan atau mencari informasi, mengomunikasikan hasil. Ayo kita membaca, yaitu membaca teks, kemudian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah itu dituliskan pada diagram yang tersedia. Tapi sebelum itu Pak Boim akan menyampaikan dulu, yaitu tentang pengertian membaca senyap. Apa itu membaca senyap? Membaca senyap adalah kegiatan membaca dengan meminimalkan suara sehingga kita biar lebih berkonsentrasi dan menyelami apa yang kita baca. Baik, teks bacaan yaitu tentang Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botim Langi atau negeri kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botim Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tari. Makna gerakan Tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat.
Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Baik, itu teks tentang tari kipas Pakarena. Baik, untuk selanjutnya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum menentukan gagasan pokok dan pendukung, Pak Boking akan membantu mencari kalimat utama agar anak-anakku tidak kesulitan dalam mencari gagasan pokok atau gagasan pendukung. Nah, baik, kita perhatikan untuk paragraf pertama. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Kalimat pertama. Kalimat kedua, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Baik, kita amati paragraf pertama ini. Kalimat kedua ini ya, menjelaskan kalimat pertama dengan kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Jadi kalimat pertama pada awal paragraf adalah kalimat utama, sehingga kalimat utamanya adalah tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya untuk paragraf kedua. Untuk paragraf kedua, kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botenlangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino Bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botenlangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Oke, sekarang perhatikan kalimat pertama dan kalimat kedua. Baik. Untuk paragraf kedua, kalimat kedua penjelas kalimat pertama. Jadi konon sebelum berpisah dan seterusnya sampai beternak dan berburu, ini adalah penjelasan dari kisah berawal dari perpisahannya antara penghuni Botenlangi dan penghuni Lino. Sehingga kalimat pertama awal paragraf adalah kalimat utama. Sehingga kalimat utamanya adalah kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botenlangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Baik, sekarang kita masuk ke paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga, ini perlu dicermati. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Ingat kalimat pertama, makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Ini menjelaskan kalimat pertama. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Ini juga penjelas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Nah, ini yang perlu dicermati lagi. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Kalimat terakhir itu adalah kalimat simpulan. Maka kita garis bawahi bahwa paragraf ketiga, kalimat-kalimat di tengah tadi yang Pak Guru yang Pak Boim sampaikan itu adalah menjelaskan kalimat pertama dan terdapat simpulan di akhir paragraf. Tadi sudah sampaikan. Nah, kalimat utama berarti berada di awal dan di akhir paragraf, sehingga kalimat utamanya adalah yaitu cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian, dan di akhir paragraf secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, maaf ini slide-nya kurang. Baik, selanjutnya bentuk
temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dan tuliskan pada diagram. Seperti pada gambar paragraf 1, ini diagramnya, gagasan pokok, ini gagasan pendukung, dan seterusnya. Kemudian paragraf kedua, kemudian paragraf ketiga. Ya, baik, kita lanjut, yaitu untuk bagian yang selanjutnya adalah terkait tentang persatuan dan kesatuan. Bahwa dengan adanya perbedaan akan indah jika dilandasi persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang apa ada yang tahu apa sih persatuan dan kesatuan? Nah, oke. Mari kita simak video sekilas tentang kita hidup penuh dengan keberagaman. Apa makna persatuan dan kesatuan? Mari amati video yang Pak Guru Boem putar. Makna persatuan dan kesatuan itu? Untuk menjawabnya, mari kita simak video berikut. Oke, video yang kedua. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got us the rest on our hands. You there. Here we go. Oke, baik. Ya, yang keempat, menyapu dengan sebatang lidi. Nah, kemudian menyapu dengan banyak lidi yang disatukan. Oke. Nah, di video ini Pak Guru tertarik yang video keempat. Ayo mengamati. Ini gambar apa? Ini adalah gambar sapu, ya, sapu lidi. Nah, untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Coba ambil sebuah sapu lidi, cabut sebatang sapu lidi dari sapu tersebut. Mengambil satu, ya. Kemudian gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Nah, sekarang bandingkan, lebih mudah mana antara satu lidi dengan sapu yang terdiri dari ikatan lidi-lidi. Nah, baik, intinya apa? Jika kita menyatukan banyak lidi dalam satu ikatan, maka akan tercipta kekuatan yang besar dan akan lebih mudah untuk mengumpulkan sampah. Intinya apa? Bahwa persatuan itu dari kata satu, kesatuan dari kata utuh. Jadi persatuan dan kesatuan adalah kumpulan dari berbagai komponen atau unsur menjadi satu dan utuh. Nah, sekarang bagaimana sih cara mewujudkan persatuan dan kesatuan itu? Nah, Bapak memaparkan caranya. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Yang kedua, tidak mementingkan
kepentingan sendiri atau kelompoknya sendiri. Yang ketiga, menjaga kekompakan. Itu cara mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sekarang, apa manfaat dari kesatuan? Apa manfaat persatuan dan kesatuan? Baik. Sedangkan manfaat persatuan dan kesatuan, yang pertama, keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kuat. Yang kedua, dengan bersatu dan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Oke, bisa dipahami di sini. Baik. Selanjutnya, ayo kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, nanti ada kolom, yaitu kolom yang pertama, sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kolom yang kedua, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak bisa melihat, yaitu di buku tematik terpadu kelas 4 tema 1, kurikulum 2013, revisi 2017, halaman 56. Anak-anakku pasti menemukan kolom seperti ini. Nah, Pak Boem akan memberikan salah satu contoh. Nanti anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lain. Untuk sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, contohnya membantu orang tua mencuci piring. Kemudian, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, tidak mau membantu orang tua. Itu salah satu contoh ya, sikap dan tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Oke, baik. Sekarang ayo berpikir kritis. Menurutmu apa yang akan terjadi jika memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Terus apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yuk anak-anakku berpikir kritis untuk membahas terkait tentang pertanyaan yang Pak Boem ajukan. Sebagai penguatan materi, ayo renungkan nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang perlu kita lakukan untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Kemudian kerjasama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tamu pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian refleksikan bagaimana persatuan dan kesatuan di lingkunganmu. Nah, inti dari pembelajaran ini bahwa keberagaman yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bersatu menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan disingkat NKRI. Nah, di sini menyatukan misi, menyatukan satu tujuan yang terikat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Oke, itu yang bisa Pak Boem sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Boem akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.